Ini orang ditunggu kok nggak datang-datang, gimana sih ini? Pak, kurang ajar. Suami kok susah ya. Kok nyenggol tak Bu? Kenapa Bu? Ini saya jatuh gimana nggak lihat orang toh? Jenengan itu gimana? Ini kan tempat parkir. Lah kenapa jenengan kok berdiri di sini? Saya tahu, tapi kan saya nunggu suami saya mau jemput saya. Ini kan dan saya kan nggak tahu di sini ada orang. Saya buka pintu jenengan berdiri di sini. Sampai saja sembarangan nggak lihat-lihat. Siapa yang ada kalau lihat di sana, enggak di tempat parkir. Ini tempat parkir mobil. Loh, tahu, tapi saya juga bawa mobil belum datang. Makanya saya di sini berdirinya tadi tempat mobil saya. Oh, ya enggak sabar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Bu, Ini ada apa kok dirinya siapa dari tadi ini? kayak Kena sini saya baru nunggu suami saya. Dia datang-datang parkir tempat saya sini. iya, ini di bulan suci Ramadan pada puasa ibu-ibu. Insya Allah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin puasa. Nah, seharusnya di bulan suci Ramadan puasa bisa mengendalikan emosi dari ibu-ibu semua. Dong. Bisa melatih kesabaran begitu ya. Jadi kita saling memaafkan dan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Begitu. Insya Allah ya. Sabar. Nah, tadi enggak lihat ya ada orang berdiri di sini. Ini tempat parkir kan Bu? Iya. Oh, begitu ya. Jadi- Sudah, saya dimaafkan kalau begitu Bu. Karena saya juga Iya, kemurungsung. karena salah satu hikmah puasa di bulan suci Ramadan harus bisa mengendalikan emosi dan menjaga amarah kita. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kajian virtual Sultan Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga di hari yang ketiga ini kita bisa melaksanakan puasa. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kajian secara virtual yang diselenggarakan oleh SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Puji syukur marilah kita ucapkan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Nabi akhir zaman, pemimpin umat seluruh alam. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Bagaimana tidak, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala seluas-luasnya. Sedikit amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam bulan suci Ramadan, selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan, banyak sekali hikmah yang terdapat di dalam jiwa maupun raga kita. Nah, pemirsa kajian Sultan Agung rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan hikmah dan tujuan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang-orang yang beriman, Allah berfirman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu supaya kalian bertakwa. Tujuan dari puasa Ramadan adalah menjadikan kita mempunyai derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan puasa, tentunya kita sudah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bagaimana tidak kita bahagia? Bagaimana tidak kita senang menjadi predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bentuk takwa yang lain yang dapat kita lihat dalam kita berpuasa adalah
bahwa kita bisa menahan dari lapar, menahan dari dahaga, dan juga kita bisa meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala dari puasa. Iya, para pemirsa rahimakumullah. Sebetulnya manusia mampu untuk melaksanakan, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi karena dirinya sedang berpuasa, adanya nilai takwa di dalam jiwanya, maka orang tersebut sanggup meninggalkan hal tersebut. Nah, itulah yang diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang saya baca di atas tadi. Hikmah puasa yang kedua adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran selama bulan puasa tidak hanya sabar dalam menahan lapar, tidak hanya sabar dalam menahan dahaga, tetapi sabar dalam menahan hawa nafsu, menekan keinginan duniawi. Apabila kita bisa menekan duniawi yang sejenak saja, maka kita bisa meraih kesabaran di dalam puasa. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju' wal atasu. Banyak sekali orang yang berpuasa, di dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, itu karena kita tidak memahami betapa besar hikmah dan tujuan dalam berpuasa, terutama dalam puasa bulan suci Ramadan. Para pemirsa virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa Ramadan yang ketiga yaitu bisa mengendalikan diri, mengontrol diri dari hawa nafsu. Bagaimana tidak bahwa seorang yang berpuasa banyak sekali godaan-godaan yang berada di kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi bagaimana orang tersebut dalam lolos menghadapi ujian tersebut dengan menahan, mengendalikan, menekan hawa nafsunya, menekan emosinya, menahan amarahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang yang berpuasa apabila di situ banyak yang usil, banyak yang jahil terhadapnya, maka katakanlah, aku ini sedang berpuasa, aku ini sedang berpuasa. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa seseorang bisa menahan amarahnya ketika dijahili seseorang. Seseorang bisa menahan amarahnya ketika orang-orang usil terhadapnya. Jamaah virtual kajian Ramadan rahimakumullah. Hikmah yang keempat dari puasa di bulan suci Ramadan adalah meningkatnya sehat jiwa dan raga kita. Tidak hanya kesehatan rohani, karena tentunya dalam berpuasa kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, dan itu merupakan suatu kesehatan tambah imun bagi rohani kita. Tetapi secara langsung bahwa berpuasa adalah dapat meningkatkan kesehatan jasmani raga kita. Bagaimana tidak? Selama tidak berpuasa, kita terus-menerus makan, minum dengan tidak terkontrol, sehingga pencernaan diri kita, mulut kita tidak ada hentinya untuk terus mengunyah dan memproduksi makanan yang kita konsumsi. Tetapi dengan berpuasa, kita akan menghentikan sejenak aktivitas pencernaan kita, aktivitas usus-usus kita, sehingga pada saatnya bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita dan tentunya menambah kesehatan jasmani kita. Maka kalau orang bertanya, kalau ingin sehat maka puasalah. Sumu taswihu. Puasalah kalian semua, maka kalian akan sehat. Jemaah kajian virtual rahimakumullah. Demikian kajian kita pada sore hari ini.
Semoga bermanfaat dan mari kita hiasi hari-hari selama bulan suci Ramadan ini dengan terus meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amaliyah kita. Kita hiasi dengan amal-amal yang baik, hal-hal yang positif agar kita dapat mendapatkan kualitas derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga senantiasa sehat dan diterima amal puasa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.